agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baik, ini slide saya sudah kelihatan. Dan suara saya apa sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Kita kuliah online mungkin ini ya, hanya hari ini saja ya, karena Anda masih ada yang KKN segala macam gitu ya. Nah, mungkin juga hari ini nggak terlalu efektif gitu ya, jadi boleh dibilang baru pekan depan kita lebih efektif ya. Nah, untuk pekan depan kita mungkin mulainya jam 7.40 ya. Terus setelah saya mulai kuliah, setelah saya itulah ya membuka kuliah, nah nanti Anda nggak boleh masuk lagi ya. Gitu. Oke, pengantar ya. Jadi apa namanya? Kalaupun Anda kurang fokus, itu juga saya kasih videonya dan ada podcast ya. Jadi Anda bisa mendengar kuliah ini apa namanya? Setelah mendengar materi ini setelah kuliah gitu ya di e-learning ya. Saya sudah bagikan link e-learningnya gitu. Baik, materi hari ini pengantar geostatistik ya. Kurang lebih ini yang akan saya jelaskan ya, kontrak dan kuliah. Jadi kontrak kuliah dan silabus itu karena pertemuan pertama itu ini ya, jadi saya harus menjelaskan. Jadi selama semester ini kita akan apa namanya belajar apa saja gitu ya, terus juga bagaimana tata tertib dan penilaian untuk mata kuliah ini. Lalu kemudian baru kita masuk materi ya, ini materinya sejarah pendekatan geostatistik, kelompok praktis geostatistik, gambaran umum geostatistika, literatur geostatistika, dan studi kasus ya. Oke, ini materi pekerjaan kita selama 1 semester. Anda bisa lihat ya, untuk 1 semester ini kita semuanya materi ya. Apa namanya? Dan namanya geostatistik itu pasti lebih banyak hitungan. Nah, untuk Ibu, maaf Ibu. Ya? Screen-nya nggak kelihatan Bu bacanya Bu. Oh, nggak kelihatan. Udah saya ulang lagi ya. Yuk. Nah, sekarang udah ya? Udah Bu, kasih Bu. Oke. Nah, untuk materi pekan ini hanya pengantar geostatistik. Nah, untuk berikutnya itu hitungan semua ya. Jadi univariat statistik, univariat itu artinya satu variabel gitu ya. Kemudian bivariat statistik 2 variabel. Nah, untuk univariat dan bivariat itu sebenarnya apa namanya bisa dibilang statistika klasik atau deskriptif gitu ya. Yang sebenarnya sudah Anda pelajari juga mungkin di mata kuliah sebelumnya ya, di analisis data geofisika gitu. Nah, untuk yang materi geostatistik itu dimulai dari multivariat sampai di pertemuan ke-15 ya. Multivariat ya, multi itu variabelnya lebih dari 2 ya, 3 gitu ya. Kemudian multivariat itu juga dikenal dengan nama spasial statistik ya. Artinya di sini di mata kuliah geostatistik ini kita belajar statistik secara spasial gitu ya gitu. Kemudian di modul varian statistik itu juga ada core gitu ya dari geostatistik, namanya variogram ya gitu. Jadi dasar dari geostatistik itu adalah variogram gitu ya. Nah, di variogram nanti ada pembagian juga, ada variogram eksperimental dan ada variogram model gitu.
Lalu setelah itu kita belajar lokal estimasi yang di sini dibagi 2 pertemuan ya, karena estimasi lokal ini lumayan banyak subbabnya gitu. Nah, bisa dibilang untuk estimasi lokal itu estimasi yang masih secara tradisional gitu ya, belum banyak perhitungannya gitu ya. Nah, untuk perhitungannya itu kita belajar di kriging ya. Nah, kriging itu boleh dibilang kalau geostatistik ya itu core-nya itu selain padogram itu kriging gitu ya gitu. Kriging ini termasuk yang jenisnya tuh yang deterministik ya. Ada lagi namanya stokastik. Nah, stokastik itu namanya simulasi gitu ya. Nah, jadi setelah UTS baru kita belajar inti dari geostatistik ya. Kalau yang sebelum UTS itu kita belajar dasar statistik, kemudian ya dasar-dasar dari geostatistik ya. Kemudian ini tata tertibnya. Kuliah dilaksanakan secara luring atau daring ya. Jadi kita utamanya tuh luring ya, gitu ya. Soalnya ini mata kuliahnya hitung-hitungan, jadi agak ini ya. Kalau daring itu kurang ngena gitu ya, gitu. Apalagi kalau daring ya saya nggak tahu ya Anda fokus atau enggak gitu ya. Nah, harapannya gitu ya dengan kuliah luring itu materi yang dijelaskan itu tersampaikan dengan baik gitu ya. Namun jika ada halangan gitu ya, entah itu dari saya atau mungkin ada dari ITERA atau mungkin dari Anda gitu ya. Nah, itu kita kuliahnya daring. Gitu. Kemudian untuk materi perkuliahan dan pengumpulan tugas nanti semuanya ada di itu ya, Anda bisa lihat di e-learning gitu ya. Nah, untuk perkuliahan juga saya sudah update ya, nggak hanya slide, itu juga ada podcast dan ada video ya. Jadi harapan saya itu bisa membantu Anda belajar mendalami materi gitu ya lebih lanjut selain di kelas gitu. Jadi nanti nggak ada alasan gitu ya Anda nilainya itu kurang karena nggak paham ya, memang nggak paham gitu ya gitu. Padahal saya sudah memberikan berbagai macam media ya di situ ya. Harapannya ya nanti kalau mungkin Anda ada yang media belajarnya lebih suka mendengarkan, itu bisa mendengarkan podcast. Yang lebih suka visual itu bisa menonton video ya, seperti itu. Ya berarti ya kalau misalkan nilai Anda kurang ya mungkin usaha Anda di sini yang kurang juga gitu ya gitu. Pokoknya nanti kalau nilai itu nanti akan sebanding dengan usaha Anda ya. Kalau misalkan usaha Anda itu sudah maksimal, biasanya nilai Anda juga bagus gitu ya gitu. Jarang sekali ya ini Anda sudah maksimal ya, tugasnya udah tinggi ya selalu mengerjakan, habis itu nilainya tinggi, ujiannya bisa jawab ya nggak mungkin ya nilainya rendah gitu. Kemudian untuk kehadiran ini dari ITERA di atas 80% dari 14 pertemuan ya. Jadi mentang-mentang di sini ada 20% nih gitu ya untuk tidak hadir gitu, jangan Anda manfaatkan ya gitu ya. Pokoknya nanti Anda kalau 20% itu ya kalau yang benar-benar nggak bisa gitu ya, misalkan sakit gitu ya, atau mungkin izin yang tidak bisa kuliah sama sekali gitu ya. Soalnya bisa jadi nih ya di yang Anda nggak hadir itu ada kuis gitu ya. Ya jadi kalau Anda nggak hadir nilai Anda 0 seperti itu. Gitu. Kemudian yang terakhir, nah saya berharap ya sebelum kuliah itu Anda baca materi ya setidaknya ya, atau setidaknya melihat video yang durasi waktunya kurang dari 10 menit gitu ya, yang saya upload di e-learning gitu ya. Jadi nanti selama kuliah kita lebih banyak diskusi ya seperti itu. Kemudian ini untuk penilaian ya, jadi di geostatistik ini ada 2 CPMK. Nah di masing-masing CPMK itu ada penilaiannya gitu ya. Terus untuk praktikum nanti kurang lebih totalnya 30%, tapi dibagi 2 ya. Ada yang sebelum UTS itu 15%, setelah UTS bobotnya 15%. Gitu. Kemudian UTS 25%, untuk tugas individu itu ada 10% UTS dan 10% setelah UTS ya.
tugas individu ini termasuk kuis. Kemudian ada tes tulis itu yang UAS ya 25% ya. Nah, jadi di sini ada 30% praktikum. Jadi apa namanya? Ini kan kita 3 SKS, 2 SKS kuliah, 1 SKS itu praktikum ya gitu. Praktikumnya kurang lebih itu ada sekitar 6 modul ya, 3 modul sebelum UTS dan 3 modul setelah UTS gitu. Lalu ini referensinya, yang referensi utama ini di sini ya, di buku Kelkar, Anda bisa download ya buku ini. Terus yang kedua ada David gitu ya, 86 Statistics and Data Analysis in Geology ya. Lalu ada dari Macro and Introduction to Statistics gitu ya. Kemudian ada lagi sih buku lain kayak dari Isaac gitu ya, yang juga sering saya masukkan di kuliah ini. Gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum apa namanya kita masuk materi utama. Baik, saya rasa tidak ada ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi apa namanya kita belajar geostatistik ya. Sebenarnya kenapa sih kita belajar geostatistik ya? Mungkin ini salah satu apa namanya visualisasinya gitu ya, ilustrasinya gitu. Jadi ini kan ada data bor ya, gitu ya. Yang Anda bisa lihat ya, data bornya ada di di sini ya. Terus di sini ya. Nah, di bagian sini itu datanya kosong gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengebor di sini ya, itu kan nggak ada informasi ya. Di sini nggak ada informasi gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita ngebor lagi gitu ya, tanpa tahu informasinya ya, itu pasti yang namanya pengeboran itu kan biayanya mahal sekali gitu ya gitu. Nah, untuk mendapatkan informasi yang datanya tidak diketahui ini, kita bisa mendapatkannya itu ya dengan metode pendekatan di sini ya gitu. Nah, kalau dari ide geostatistiknya itu seperti ini ya. Jadi di sini kan ada data, ini ada data ya. Di tengah-tengahnya ini atau di data terdekatnya itu ya, kita bisa estimasi gitu ya. Terus juga ya, ini juga ya data kosong ini ya, itu bisa kita estimasi dari nilai yang ada di sekitarnya, di dekatnya gitu ya. Jadi ibaratnya nih kalau seperti Anda bertetangga gitu ya di rumah ya, rumah apa namanya suhu udara di rumah Anda dengan tetangga Anda itu kan dalam satu waktu itu kan kurang lebih hampir sama gitu ya gitu. Tapi kalau misalkan suhu dari Anda gitu ya dengan tetangga Anda itu akan berbeda dengan suhu di kota lain gitu ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti itu ya. Pada lokasi yang berdekatan itu bisa saja ya datanya itu hampir sama gitu ya. Nah, tidak tersampel ini gitu ya. Ini ya gitu ya. Itu bisa kita prediksi nilainya gitu ya. Nah, untuk geostatistik ini kita perlu data namanya itu ya apa namanya koordinat gitu ya spasial. Nah, itu sangat penting gitu ya gitu. Jadi sih gitu ya mendapatkan atau menghitung prediksi nilai yang tidak ada gitu ya, di sini yang tidak diukur di sini.
statistik deskriptif, dan ada yang namanya geostatistik gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan statistik klasik? Nah, statistik klasik itu mungkin ada udah belajar sebelumnya ya di sekolah gitu ya, atau mungkin di kuliah ADG gitu ya. Ada yang namanya mean, ada yang namanya median gitu ya, ada yang namanya histogram gitu ya. Atau mungkin ada juga yang dia dua variabel gitu ya. Anda mungkin melakukan regresi linear atau mungkin Anda menghitung korelasi gitu ya gitu dari dua variabel gitu ya. Namun untuk yang seperti itu ya, yang statistik klasik itu kita hanya mengasumsikan data yang berdiri sendiri gitu ya gitu. Jadi di situ kita hanya melihat persebaran datanya, distribusi nilai datanya gitu ya. Tapi kita tidak memperhitungkan lokasinya gitu ya gitu. Nah, sementara di geostatistik gitu ya, di sini ya kita memperhitungkan posisinya gitu ya gitu. Di sini di posisi itu pasti akan ada koordinat ya, koordinat x, y gitu ya. Dan juga ada nilainya gitu ya. Misalkan di sini contohnya saja ya, ini peta ini merepresentasikan nilai permeabilitas gitu ya. Nah, pasti di situ ada koordinat x, y sama nilai permeabilitas dari titik-titik yang kita ukur sampelnya gitu ya, seperti itu. Kemudian di geostatistik ini kita bisa korelasikan antar titik ini gitu ya. Jadi misalkan ini kan ada titik ada datanya gitu ya. Kemudian di sini ada datanya. Nah, nilai yang di sini itu kan kosong ya. Nah, kita bisa prediksi nilai yang belum tersampel di sini gitu ya, dengan cara melakukan korelasi antar data spasialnya gitu ya, seperti itu. Jadi dengan kata lain, geostatistika itu merupakan statistik ya untuk pengamatan yang memiliki lokasi dalam ruang atau waktu gitu ya. Mungkin kita bisa juga mengibaratkan gitu ya, kalau misalkan Anda melakukan pengamatan stratigrafi gitu ya, atau ya mungkin Anda ke lapangan gitu ya, biasanya sebelum mendapatkan informasi geofisika, kita biasanya melakukan pengamatan geologi gitu ya. Di situ selain mengamati batuan gitu ya, geologi regionalnya juga kita bisa membuat peta profil stratigrafi gitu ya gitu. Nah, biasanya ini ya, misalkan di sini ada profil stratigrafi di lapisan 1, di titik yang pertama gitu ya. Terus di sini ada titik yang kedua gitu ya. Gitu. Misalkan di sini pasir gitu ya, terus di sini lempung gitu ya, terus di sini ya batuan beku ya. Misalkan ya di sini ada basalt gitu ya. Nah, di sini di lokasi yang lain juga seperti itu ya. Ini ada pasir, lalu di sini ada lempung, sini ada basalt gitu ya. Nah, di antara titik ini kita bisa korelasikan gitu ya. Gitu. Seperti itu. Nah, geostatistik juga seperti itu prinsip awalnya gitu ya. Jadi kita mengkorelasikan antar titik dengan titik lain gitu ya. Nah, dari situ ya dari dua titik ini kita bisa melakukan namanya itu interpolasi gitu ya. Interpolasi itu nanti ada perbedaan ya, ada yang namanya interpolasi gitu ya, ada yang namanya ekstrapolasi gitu ya. Kalau interpolasi ya berarti kita ingin mengetahui data yang berada di antara dua data yang diketahui gitu ya. Kayak contohnya di sini dia ada titik ya, berarti kita ingin mengetahui titik yang ada di sini gitu ya. Sementara kalau ekstrapolasi kita ingin melakukan estimasi gitu ya dari dua data yang di luar gitu ya. Dari titik yang sampel gitu ya. Jadi misalkan ini ada titik, nah kita ingin memprediksi titik yang di luar dari area di sini gitu ya, seperti itu. Nah, kurang lebih kalau yang geostatistik itu lebih ke arah interpolasi gitu ya. Jadi ini ada contohnya, ini ada titik-titik ya, berarti kita melakukan interpolasi ya dari dua data ini gitu ya. Ini Anda bisa lihat ya, ini kan contohnya ada peta yang sudah ada warnanya gitu ya. Nah, biasanya kalau Anda melakukan contouring gitu ya,
itu kan Anda melakukan kontur itu kan kita menarik garis ya pada ketinggian yang sama gitu ya gitu. Ini misalkan ini 3 ya berarti ini ya gitu ya. Kita bisa tarik ya. Ini kita bisa tarik gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah, ini kan nggak ada titik ya gitu. Tapi di titik sini ada gitu ya. Ya, jadi kita bisa lakukan estimasi gitu ya pada titik yang ada. Oke, ini sejarah gitu ya dari geostatistik ya. Bermula dari tahun 1956 itu ada seorang peneliti yang namanya itu Daniel Craig ya dari Afrika Selatan ya. Daniel Craig ini dia menerapkan geostatistik ini dengan menghitung volume ya atau menghitung estimasi cadangan dari suatu tambang mineral gitu ya gitu. Khususnya di sini tambang emas gitu ya. Nah, dia mengevaluasi cadangan ini gitu ya dari volume gitu ya. Jadi nanti itu kalau sekarang ya kita terapkan estimasi untuk mengestimasi mineral itu ya rumusnya itu kan ada volume dikali dengan densitas gitu ya. Nah, volume itu dia dapatkan ya dari dengan mengalihkan luas area gitu ya dengan ketebalan dari lapisan emas tersebut gitu ya. Kemudian dari situ dia dapat volume gitu ya gitu. Jadi misalkan tadi kan ada Anda misalkan lebih gampang aja ya Anda mengukur geolistrik gitu ya. Ini ada penampang geolistrik ya, lalu di sebelah sini ada penampang geolistrik lagi gitu ya. Nah, di sini juga ada gitu ya gitu. Nah, dari yang 3 lintasan ini ya, misalkan ini geodesi yang 2 dimensi gitu ya. Nah, dari 3 lintasan ini itu yang awalnya 2 dimensi ya, itu bisa dibuat 3 dimensinya gitu ya. Nah, 3 dimensi itu kan berarti kita menghitung volume ya gitu ya. Jadi di sini volume gitu ya. Di volume ini nanti kan ada misalkan ada tebal dari emas ya. Jadi misalkan di sini ada prediksi di sini ada emas nih gitu ya. Nah, dari sini dari emas ini kemudian di sini juga ada, sini juga ada ya. Nah, kita bisa menghitung volumenya gitu ya gitu. Nah, ini adalah penelitian dari Krike gitu ya. Dia melakukan interpolasi ya di antara satu lintasan dengan lintasan ini untuk mendapatkan volume gitu ya. Yang kemudian dari interpolasi tersebut gitu ya kita kenal gitu ya istilah yang namanya kriging. Gitu. Jadi untuk mengabadikan penelitiannya ya metode yang dia gunakan gitu ya kita terapkan sampai sekarang gitu ya. Jadi dari nama Craig ini dibuatlah ya nama metodenya itu adalah kriging. Kemudian yang kedua itu Materon. Nah, Materon ini dia mengembangkan dari metode kriging ini gitu ya. Materon ini dia memformalkan teori yang namanya itu variabel rate regional gitu ya. Dia menciptakan dasar matematika yang kuat untuk luas spasial. Nah, untuk Materon ini dia mengembangkan kriging ini gitu ya dengan perhitungan ya. Jadi di dalam perhitungan kriging itu tidak hanya dipengaruhi oleh jarak gitu ya, tapi juga ada suatu bentuk strukturnya gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya nanti variogram gitu ya. Saya juga gitu ya. Ada yang namanya variogram. Nah, salah satu dari model variogram itu nanti ada yang namanya itu variogram spherical ya, spheris gitu ya. Variogram spherical ini itu nama lain dari Materon gitu ya gitu. Jadi kalau namanya kriging diabadikan untuk metode kriging, sementara kalau yang Materon itu diabadikan untuk metode variogram gitu. Nah, untuk yang sekarang di era komputasi ini, nah itu kriging semakin berkembang gitu ya.
tidak hanya kita belajar tentang metode Kriging, variogram, tapi kita juga belajar yang namanya itu simulasi stokastik gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalau yang Kriging itu nanti hasilnya hanya satu ya, tapi kalau stokastik itu nanti hasilnya itu nanti akan banyak gitu ya, atau yang dikenal nanti itu istilahnya realisasi gitu ya. Jadi nanti kalau dari stokastik itu hasilnya banyak peta ya, seperti itu. Nah, dari banyak peta tersebut ya, atau dari banyak relasi tersebut kita bisa pilih mana satu peta yang terbaik gitu ya, seperti itu. Kemudian kemudian ini perbedaan ya antara interpolasi sederhana dengan geostatistik ya. Interpolasi sederhana ini bisa juga disebut tadi estimasi itu ya. Nih. Kalau kita ini, nah di lokal estimasi ini gitu ya, gitu. Jadi lokal estimasi itu, nah termasuk yang estimasi sederhana ya. Nah, salah satu dari metode estimasi lokal tadi, jadi metode estimasi lokal tadi itu macam-macam gitu ya. Ada yang namanya triangulasi, ada yang namanya invariant ya, gitu ya. Nah, salah satunya itu yaitu namanya invariant ya. Sebenarnya invariant kita juga sudah belajar ya di ADG gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kita membandingkan metode invariant di sini dengan namanya itu metode geostatistik atau Kriging ya. Ini Anda bisa lihat ya perbedaan petanya gitu. Ini ada data, ini ada data, ada data, ada data, ada data. Kemudian kita lakukan interpolasi ya, yang satu menggunakan invariant, yang satu geostatistik ya. Ini Anda bisa lihat ya bedanya nih. Kalau invariant itu kayak seperti ada mata-mata ya, atau istilahnya di sini bull's eye ya, gitu ya, atau mata sapi gitu ya, gitu ya. Ini namanya bull's eye, mata sapi ya, karena di sini bentuknya kayak ini ya, memang kayak mata gitu ya, gitu. Nah, untuk yang invariant ini itu Anda bisa lihat ya, petanya kayak tidak realistis gitu ya, secara geologi gitu ya, gitu. Karena memang kalau di invariant ini hanya mempertimbangkan jarak geometriknya gitu ya. Jadi kalau Anda ingat lagi materi kuliah ADG kita ya, di situ kan untuk menghitung ADG itu ada untuk invariant itu kita ada jarak ya, ada yang dia orde 1 gitu ya, ada yang orde 2, ada yang orde 3 gitu ya. Pokoknya yang membedakan orde itu ya dari jaraknya ya. Kalau jaraknya pangkat 2 ya udah gitu ya, kita pangkat 2 gitu ya. Nah, nanti dapat hasil gitu ya, seperti itu. Sementara kalau geostatistik Anda bisa lihat ya petanya itu kayak lebih smooth gitu ya, lebih realistik gitu ya secara geologi gitu ya, lebih make sense gitu ya, gitu. Nah, kenapa ini geostatistik dia lebih make sense? Karena dia di sini tidak hanya mempertimbangkan jarak, tapi juga kemerusan dari geologinya gitu ya. Jadi di sini ada pengaruh ini ya, nggak hanya di sini pengaruh bobot ya. Jadi di sini kalau di jarak itu nanti ya, ini kan ada titik ya. Berarti ya di sini antar titik dengan titik yang lain itu nanti akan ada bobot ya, seperti itu. Nah, kalau di geostatistik Kriging ini nggak hanya ada bobot ya, tapi tadi itu ada namanya variogram gitu ya, gitu. Ada ya namanya variogram yang mempengaruhi hasil dari peta geostatistik kita ya. Variogram itu kalau di secara ininya ya, pengertiannya gitu ya, kita menghubungkan atau mengkorelasikan jarak antara antara dua titik gitu ya, pada arah dan jarak tertentu gitu ya. Jadi pada variogram ini arah itu juga mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menghitung ke arah ini barat ya, barat ke timur dengan utara ke selatan gitu ya,
itu nanti akan menghasilkan data yang berbeda gitu ya. Jadi misalkan di sini ada titik-titik gitu ya, sini ada titik-titik ya, titik-titik gitu ya. Nah, ini Anda hitung titik yang di sini gitu ya, sini gitu ya, di sini gitu ya, dengan titik yang ada di sini gitu ya. Itu nanti hasilnya akan berbeda ya dengan variogram ini gitu ya. Jadi artinya di sini dalam variogram ini itu juga mempertimbangkan arah seperti itu ya. Makanya di sini hasil kriging kita itu juga terlihat lebih realistis karena di sini kayak terlihat ada pengaruh arah juga ya di sini gitu ya. Ini kelihatan ya kalau misalkan saya suruh interpretasi gitu ya, itu arah utamanya tuh kemana gitu ya. Nih Anda bisa lihat ya, arah utamanya ke sini gitu ya, ke arah ini gitu ya, ke arah apa nih, di mata angin gitu ya. Ini utara gitu ya, terus ini timur gitu ya, ini barat, ini selatan ya, berarti ya kalau di sini arahnya north, east, southwest gitu ya, itu arahnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak saya lanjutkan ya. Ini ada beberapa istilah ya yang digunakan pada geostatistik ya, dan juga statistik ya. Yang mana istilah ini nantinya banyak digunakan untuk menghitung probabilitas gitu ya. Ada istilah yang namanya itu variabel regional atau variabel terregionalisasi gitu ya, gitu. Maksudnya apa ya? Variabel gitu ya, terregional. Nah, terregional itu maksudnya adalah terdistribusi dalam ruang gitu ya. Contohnya di sini porositas batuan, kadar emas dalam urat tambang gitu ya. Jadi misalkan di sini ada bentuk volume gitu ya. Berarti ya di sini menggambarkan porositas batuan ini ya pada suatu volume ini gitu ya, dalam ruang di sini gitu. Lalu ada lagi yang namanya variabel acak atau random variable ya. Untuk variabel acak di sini kita melakukan pendekatan itu ya dengan menggunakan Gaussian di sini ya, yang distribusinya normal gitu ya. Jadi di sini dalam variabel acak ya, namanya acak gitu ya, itu nanti data-data tersebut kita cari normalisasinya gitu ya, kita bikin distribusi normalnya gitu ya gitu. Nah di sini maksudnya variabel acak adalah nilai yang mengikuti distribusi probabilitas tertentu, bukan deterministik murni gitu. Lalu ada yang fungsi distribusi CDF dan PDF. Nah untuk CDF dan PDF juga sudah pernah ya kita belajar sebelumnya di ADG ya, ada ke CDF ya cumulative distribution function, kalau yang PDF probability distribution function gitu ya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan seberapa sering nilai tertentu muncul dalam populasi data gitu ya. Mungkin di sini saya nggak review lagi ya karena sebelumnya sudah kita bahas ya, bahkan ada UAS-nya juga ya, ada di UAS keluar ya soal PDF ini. Lalu ada stasioner. Nah, untuk stasioner ini kita mengasumsikan gitu ya, bahwa rata-rata atau means dan variance itu bersifat stabil dan tidak berubah drastis di seluruh area studi ya. Jadi ini contohnya ya, stasioner gitu ya. Ini dia nilai mean dan variance-nya itu lebih stabil gitu ya. Ya kita lihat ya, lebih stabil dan tidak berubah drastis gitu ya, gitu, seperti itu. Nah, ini saya balik lagi ya. Jadi ini hanya review ya. Nah, kemudian di sini kita masuk lagi tentang geostatistik tadi gitu ya. Nah, tadi geostatistik itu kita mengkorelasikan dari dua titik yang terdekat gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat ya perbedaan ya. Satu titik dengan titik lain yang jaraknya dekat ya. Terus yang kedua titik satu dengan titik lain yang jaraknya jauh ya. Ini kalau dilakukan korelasi gitu ya,
kalau yang dia dekat ya korelasinya lebih baik, korelasinya tinggi. Tapi kalau dia jauh nih gitu ya, akhirnya di sini korelasinya jelek ya. Ada data di sini yang kita bingung ya. Dia kemenerusan gimana gitu ya. Ini Anda bisa lihat ya, ini satu, ini yang lain ya. Ini kayak gini gitu ya. Nah, yang ini itu bagaimana? Apakah dia kalau secara geologi ya, dia mengalami pembagian atau perubahan fasies ya, dan ini kita nggak tahu juga ya di sebelah mana dia mengalami perubahan fasies ya, seperti itu ya. Artinya di sini korelasinya di sini rendah ya. Dibandingkan yang ini ya korelasinya lebih baik ya gitu ya. Kemerusannya kita bisa gambarkan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi untuk yang prinsip dari korelasi ini itu sebenarnya sama gitu ya dengan hukum pertama dari geografi Tobler gitu ya. Bunyi hukum pertama geografi Tobler itu seperti ini. Hal-hal yang berdekatan itu lebih mirip satu sama lain daripada hal-hal yang berjauhan gitu ya. Tadi saya mengibaratkan suhu gitu ya. Suhu antara Anda berdiam di rumah Anda dengan tetangga Anda itu kurang lebih sama. Tapi kalau misalkan suhu dari Itera dengan di Tanjung Karang gitu kan udah agak jauh ya. Nah, itu mungkin agak berbeda ya, seperti itu ya. Jadi yang jaraknya jauh ya mungkin suhunya akan berbeda gitu ya. Gitu, seperti itu. Kemudian dasar dari variogram itu atau inti dari dari geostatistik itu adalah namanya variogram gitu ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, ada yang namanya semivariogram. Sebenarnya kalau yang semivariogram itu di sini hanya ini aja sih ya. Kalau semivariogram ya berarti di sini kita bagi dua ya, 1/2n. Tapi kalau yang atau bisa juga ya kalau kita kali silang ini kan 1/2n, duanya kita kali ini ya berarti 2 dikali gamma n gitu ya, gamma h gitu ya. Nah, tapi kalau yang variogram di sini artinya ya nggak ada duanya gitu ya, seperti itu. Nah, tadi saya sudah bilang ya kalau yang semivariogram itu maksudnya adalah kita mengkorelasikan antara titik dengan titik yang lain pada arah dan jarak tertentu. Mungkin untuk materi variogram itu kita akan bahas lebih lanjut gitu ya di pertemuan selanjutnya ya. Tapi kurang lebih ini bentuk dari variogram tersebut ya. Jadi di variogram itu kita menghitung ya. Tadi saya bilang ya titik antar titik gitu ya gitu. Nah, di sini gitu ya akan ada jarak gitu ya, ada lag istilahnya nanti ya, yang di sini namanya distance gitu ya. Distance di sini maksudnya yang ini gitu ya. Ini mungkin kalau jaraknya 1 gitu ya. Nah, kalau jaraknya 2 ya berarti di sini dengan sini ya. Nih saya tambahin deh ya gitu. Terus di sini dengan yang sini, lalu sini dengan sini ya. Nah, ini namanya artinya lag 2 gitu ya. Nah, lalu di lag 1 kita gambarkan titiknya di sini gitu ya. Ketika lagnya 2 kita gambarkan di sini gitu ya. Sampai lag berapapun gitu ya, kita gambarkan sehingga dapat grafik yang ini gitu ya gitu. Nah, dari grafik yang ini itu Anda bisa lihat ya, grafiknya itu kurang lebih makin lama akan makin stabil gitu ya. Nah, kalau dia sudah stabil seperti ini ya ini nanti ada istilahnya namanya seal gitu ya. Ya berarti persebaran data kita ya kurang lebih ya di sekitar sini gitu ya, di sekitar titik stabilnya ini gitu ya, seperti itu ya. Jadi grafik semivariogram ini itu kita mengukur gitu ya korelasi data ya yang bertambah seiring dengan bertambahnya jarak ya, seperti itu. Lalu dari grafik semivarians ini itu nanti ada 3 istilah gitu ya. Ada yang istilahnya nugget, kemudian ada yang istilahnya seal, ada istilahnya range ya. Ini basic ya dari variogram itu ya, ada 3 ya. Nah, 3 ini nanti akan kita gunakan gitu ya dalam memodelkan variogram ya.
Jadi nanti variogram tadi saya bilang di awal ya, ada dua. Ada yang namanya variogram eksperimental dan ada yang namanya variogram modeling gitu ya. Nah, info-info dari variogram eksperimental contohnya ada seal, range, nugget. Nah, itu nanti akan digunakan dalam membuat model variogram gitu. Nah, ini ada istilahnya seal, range, nugget. Nah, nugget itu yang di sini ya. Bisa dibilang nugget itu ya semacam error gitu ya. Ini Anda bisa lihat ya, harusnya ya kalau nilainya itu mulai dari 0 ya, jaraknya 0, kan harusnya ya kurvanya di sini gitu ya. Nah, ini kan dia di atas gitu ya. Nah, berarti ya nilai yang dari 0 ke atas ini namanya nugget gitu ya. Jadi ada mungkin pengaruh error yang ada di situ gitu. Lalu ada istilah lagi yang ini gitu ya, seal. Nah, seal ini bisa disebut dengan total variance gitu ya, atau nilai maksimum dari persebaran data kita gitu ya, saat kondisinya itu sudah stabil gitu ya. Ini Anda bisa lihat ya, kurva seal itu udah ini sudah datar gitu ya, seperti itu gitu ya. Lalu ada range. Nah, range itu jarak ya, dari nugget ke ke seal gitu ya, yang bisa juga dibilang batas gitu ya, maksimum dari data kita sebelum stabil gitu ya, seperti itu. Lalu tadi saya bilang ya, selain eksperimental ada lagi yang namanya variogram modeling ya. Ini contoh variogram modeling ya, rumusnya seperti ini ya, gamma H, C0 tambah C, 1 kurang eksponensial H per A gitu ya. C0 itu tadi nugget, C itu tadi seal gitu ya, terus tadi H itu lag, A itu ya distance gitu ya. Nah, untuk model variogram itu macam-macam, ada yang namanya spherical, eksponensial, atau Gaussian gitu ya. Nah, tujuan dari model variogram ini gitu ya, ini Anda bisa lihat ya, ini tadi titik-titik itu adalah variogram eksperimental kita gitu ya, ini gitu ya. Lalu nih ada garis merah putus-putus ya. Nah, ini namanya model variogram gitu ya. Model variogram ini tujuannya adalah kita melakukan fitting gitu ya, dengan model eksperimental kita gitu ya. Makanya di sini ada istilah namanya interactive curve fitting gitu ya. Karena memang di sini kita memfitkan ya kurva antara eksperimental dengan model matematis kita gitu ya. Jadi nanti kita bisa pilih model variogram kita apa yang sesuai gitu ya. Entah itu model spherical, eksponensial, atau Gaussian, yang nanti hasilnya itu fit gitu ya dengan model eksperimental kita. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sampai variogram. Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Tadi sudah variogram. Nah, sekarang inti dari geostatistik berikutnya adalah kriging gitu ya, core dari kriging. Nah, kriging itu nanti macam-macam juga ya. Ada yang namanya simple kriging, ordinary kriging, universal kriging, ada lagi nanti istilahnya co-kriging gitu ya. Sebenarnya apa itu kriging gitu ya? Jadi sebenarnya kriging itu nanti kita mengestimasi gitu ya, mengestimasi titik gitu ya yang belum diketahui datanya gitu ya. Nah, kriging ini di sini Anda bisa lihat ya, ini ada titik-titik, tapi di sini kita ingin mengetahui titik di sini ya. Nah, untuk kriging ini salah satunya yang perlu kita pertimbangkan adalah bobot ya. Bobot itu maksudnya adalah misalkan data yang tidak tersampel di sini ya, dengan yang tersampel di sini itu pasti nanti akan ada jarak gitu ya, yang mana jarak tersebut nanti memiliki bobot gitu ya. Jadi untuk yang kriging itu pertama memperhitungkan bobot gitu ya. Selain bobot itu juga memperhitungkan
bobot itu sama dengan ini ya, rata-rata tertimbang di sekitarnya gitu ya. Selain bobot juga ditentukan oleh ada yang namanya variogram tadi ya. Jadi makanya sebelum belajar kriging kita belajar variogram dulu gitu ya. Jadi data yang ada di variogram ini ada entah itu tadi data nugget, range atau seal gitu ya. Terus hasil yang kemudian kita hitung model variogramnya gitu ya. Entah itu kita menggunakan model spherical, eksponensial atau Gaussian. Nah, hasil dari variogram ini nanti kita masukin ke ke perhitungan kriging kita, gitu ya. Jadi untuk bobot ini itu ditentukan oleh variogramnya ya. Jadi bukan hanya sekedar jarak geometrisnya saja, gitu ya. Ada variogram di sini, gitu. Lalu untuk kriging ini nanti ada istilah BLUE ya, Bayes Linear Unbiased Estimator. Bayes linear ya bisa dibilang dia termasuk interpolasi terbaik. Interpolasi yang terbaik ya kalau dibandingkan dengan tadi ada estimasi lokal gitu ya. Contohnya di sini tadi apa tadi? Inverse distance gitu ya. Nah, geostatistik itu lebih baik. Makanya namanya terbaik gitu ya, gitu. Linear ya kita melakukan pendekatan linear di situ. Lalu estimator ya estimasi gitu ya. Unbiased itu artinya errornya itu paling minimum gitu ya. Gitu. Kemudian ini ada studi kasus ya atau aplikasi dari penerapan geostatistik gitu ya. Nah, ini hasil contohnya di sini kita ingin membuat peta probabilitas dari gas gitu ya. Ini hasil peta kita gitu ya. Nah, untuk menghasilkan peta ini itu ada tahapan sebelumnya gitu ya. Pertama kita membuat univariate statistik ya. Di sini kita membuat peta histogramnya gitu ya. Dari peta histogram ini kita bisa menganalisis skew-nya, kemiringannya gitu ya. Kemiringannya ya kalau kayak gini ya berarti kemiringannya positif gitu ya. Kemudian setelah kita membuat histogram, kita buat model variogramnya gitu ya. Di sini kita lakukan fitting variogram ya antara eksperimental dengan model variogram gitu ya. Lalu dari model variogram ini kita masukkan ya, kita inputkan gitu ya datanya untuk kriging gitu ya. Jadi dari kriging ini dapatlah peta seperti ini gitu ya, seperti itu. Ini Anda bisa lihat ya petanya itu lebih smooth gitu ya, terus arah kemenerusannya lebih kelihatan gitu ya. Nah itu ya salah satunya ya karena kita menempatkan variogram ini gitu ya. Jadi ini kelihatan gitu ya arahnya ya gitu. Dibandingkan tadi yang inverse distance yang bentuknya seperti bull eyes ya, titik-titik kayak mata sapi itu kan nggak kelihatan gitu ya arah kemenerusannya gitu. Kemudian ini ada istilahnya ya. Nah, di statistik nanti ada istilah juga ya, outlier. Outlier itu pencilan gitu ya. Ya mungkin pencilan itu kalau Anda bingung ya, itu kayak kita di kelas gitu ya. Dalam satu kelas gitu ya. Terus nanti Anda UTS ya, terus dapat nilai ya. Nilai Anda itu nilai di kelas itu ya kebanyakan nilainya 60, 70 gitu ya. Terus ya ada 50, pokoknya sekitar itulah ya 50, 60, 70. Tapi ada nih tiba-tiba satu orang nilainya itu 95 gitu ya. Nah, nilai yang 95 ini itu yang di atas rata-rata ya, yang beda sendiri itu namanya adalah pencilan ya, outlier gitu ya, istilah lain outlier. Untuk outlier itu juga nggak hanya nilainya maksimum gitu ya, tapi bisa juga nilainya minimum. Jadi misalkan tadi 50, 60, 70 nilai rata-ratanya kelasnya sekitar itu gitu ya. Tapi tiba-tiba ada nih satu orang nilainya sekitar 20 ya, berarti itu nilai pencilan ke bawahnya gitu ya. Outliernya itu 20 gitu ya. Gitu. Nah, di sini outlier ini itu nanti
dipertimbangkan kalau kita menggunakan metode indikator kriging gitu ya. Jadi ketika ada data yang memiliki outlier-nya ekstrim gitu ya, contohnya di sini masih contoh kasus di gas Virginia ini ya, di yang data ini gitu ya, kita bisa melakukan gitu ya, yang outlier gini ya, dengan menggunakan metode indikator kriging gitu ya. Di sini kita prinsip dari indikator kriging itu adalah kita tidak mengestimasikan nilai angka gitu ya, tapi kita mengestimasikan nilai probabilitas yang melewati nilai batas atau cut-off tertentu ya. Contohnya ini data gitu ya, terus di sini ada outlier-nya gitu ya. Ya, kita pertimbangkan nilai cut-off-nya gitu ya. Di sini kalau dia melewati cut-off gitu ya, kita hitung gitu ya nilai nanti CDF-nya gitu ya, cumulative distribution function gitu ya. Jadi dalam indikator kriging gitu ya, kita mempertimbangkan nilai cut-off ya gitu ya. Jadi misalkan tadi ada yang nilai outlier, kita buat dulu cut-off-nya berapa gitu ya, seperti itu ya gitu. Terus dari sini ya kita bisa menghitung indikator kriging gitu. Nah, selain indikator kriging ada lagi nih metode co-kriging ya. Co itu artinya ya datanya lebih dari satu ya. Kayak misalkan ada CEO ya, ada founder gitu ya, ada co-founder. Artinya ya itu dalam perusahaan tersebut pendirinya gak hanya satu orang tapi 2 orang gitu ya. Nah, sama kayak co-kriging ini datanya nggak hanya satu gitu ya. Ada data primer, ada data sekunder gitu ya. Jadi di sini ada data seismik gitu ya. Terus ada data sumur atau data well loggingnya gitu ya. Sama kayak tadi COO, berarti ada yang satu dalam perusahaan ya, ada founder, ada co-founder. Founder itu yang utamanya, co-founder itu yang pendiri bayangan atau pendiri kedua gitu ya, seperti itu. Nah, ini Anda bisa lihat ya gambar, ini ada data seismik, kemudian ini ada data sumur kita gitu ya. Di sini data sumur kita itu merupakan data primer, yang seismik itu data sekunder gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan 2 data di sini? Ya, kita tahu ya, kalau data sumur itu biasanya terbatas ya. Karena ya sumur itu mahal ya, dibandingkan data geofisika ya. Contohnya di sini data seismik gitu ya. Kita ngebor satu sumur gitu ya, satu sumur hidrokarbon itu membutuhkan dana miliaran sampai triliunan ya, dibandingkan seismik yang lintasannya banyak gitu ya, lebih murah daripada sekali pengeboran. Nah, akhirnya jumlah data ya antara well logging gitu ya dengan seismik kita itu jumlahnya beda gitu ya. Yang seismik bisa lebih banyak gitu ya, dense ya, di sini namanya artinya dense ya, karena data kita lebih banyak, dense ya. Sementara data sumur kita lebih sparse ya, lebih sedikit ya, di situ ya gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan korelasinya gitu ya, antara data sumur dengan data logging kita dengan menggunakan teknik namanya co-kriging gitu ya gitu. Jadi co-kriging ini kita melakukan estimasi dari 2 data ya gitu ya. Contohnya di sini data seismik dan data sumur gitu ya. Nah, dengan adanya co-kriging itu nanti akan ada manfaat gitu ya. Jadi kita bisa, manfaatnya itu bisa mengurangi ketidakpastian di area yang jauh dari titik sumur gitu ya. Jadi misalkan di sini ada sumur gitu ya, mungkin di sini tidak ada sumur ya. Kita bisa mengestimasinya ini ya, yang data yang tidak ada datanya ini gitu ya, dengan menggunakan teknik co-kriging tadi gitu ya, seperti itu. Nah, akhirnya kalau misalkan kita ingin mengebor gitu ya, kita bisa meminimalisir ketidakpastian ya yang ada di sini gitu ya. Jadi nilai yang sudah pasti di sini, kita bisa estimasikan ketidakpastian ya, yang data yang tidak tersampau seperti itu.
Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, tadi ada kriging. Nah, nanti ada juga simulasi ya. Simulasi nanti kita pelajari juga ya sebelum UAS ya. Nah, apa perbedaan antara kriging dengan simulasi ya? Ini Anda bisa lihat ada peta gitu ya. Ini hasil kriging, ini hasil simulasi. Bedanya apa? Gitu ya. Ini Anda bisa lihat ya. Kalau kriging hasilnya cuma satu ya. Kalau simulasi hasilnya banyak nih gitu ya. Ini contohnya aja nih. Ada 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi itu ya perbedaannya ya. Yang pertama, kalau kriging itu hasilnya nanti 1 gitu ya. Jadi tebakan kita nanti 1 ya, hanya 1 peta. Tapi kalau simulasi nanti itu akan banyak peta. Yang nanti namanya di sini istilahnya realisasi gitu ya. Ini realisasi 1, ini realisasi 2, ini realisasi 3 gitu ya. Nah, untuk perbedaan yang kedua gitu ya, fokusnya. Kalau kriging kita fokus untuk mencari tebakan terbaik gitu ya, best guess gitu ya. Sementara kalau yang simulasi kita fokus kita adalah untuk menilai resikonya gitu ya, atau ketidakpastian ya. Jadi dalam simulasi nanti itu akan kita namanya simulasi itu nanti akan ada probabilitas ya. Kan resiko ini pasti Anda akan menilai probabilitasnya gitu ya gitu. Jadi di sini makanya nanti hasilnya itu ada banyak ya, ada realisasi di sini gitu ya. Di sini kita akan menilai mana yang paling baik gitu ya, seperti itu ya, di antara banyak realisasi ini gitu. Lalu untuk rigging nanti hasilnya itu ya, ini Anda bisa lihat ya, petanya tuh cenderung smooth gitu ya, cenderung halus ya dibandingkan hasil simulasi ini gitu ya gitu. Di sini nilai ekstrim tinggi dan rendah sering hilang. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan gitu ya. Nah, untuk rigging ini gitu ya, kita mempertimbangkan juga gitu ya nilai ekstrim gitu ya. Nih, mana ya ada peta ya. Ya, kita mempertimbangkan nilai ekstrim gitu ya. Kita nggak bisa kita eliminasi gitu ya. Jadi misalkan nih Anda dapat data gitu ya. Kalau tadi pakai statistik klasik ya, kita bisa buat nanti namanya box plot atau variogram untuk atau histogram ya untuk melihat persebaran data gitu ya. Nanti mungkin kalau ada nilai yang ekstrim gitu ya atau outlier tadi ya, yang pencilan tadi ya mungkin datanya di luar jangkauan gitu ya. Kadangkala mungkin ya bisa dihapus gitu ya gitu. Tapi kalau di geostatistik itu data yang ekstrim itu justru yang kita cari gitu ya. Ibaratnya ini gitu ya. Kita buat peta, kita ingin mendapatkan informasi biji emas gitu ya, menggunakan metode magnetik gitu. Nah, biasanya kalau yang ada biji emas gitu ya, kan itu termasuk kalau magnetik gitu ya, dia termasuk yang ferromagnetik ya. Artinya di sini yang nilai magnetiknya itu kuat ya, tinggi gitu ya. Nah, itu kan berarti nilainya ekstrim, ada anomali gitu ya, anomalinya tinggi gitu ya. Nah, kalau di geostatistik itu akan kita dipertimbangkan. Jadi kalau ada anomali tinggi, ada anomali rendah, itu akan dipertimbangkan gitu ya, gitu. Dan itu sesuai gitu ya yang akan kita cari gitu ya. Kita ingin mencari biji besi, ya berarti kita carilah anomali yang tinggi gitu ya pada peta magnetik gitu ya gitu. Tapi beda halnya tadi kalau dengan menggunakan inverse distance ya kita nggak bisa lihat ini mana yang anomalinya tinggi, mana yang anomalinya rendah gitu ya. Ya jadi kita untuk merekomendasikan tadi ada biji besi gitu ya, kita akan sulit ya kalau menggunakan inverse distance. Sementara kalau clicking ya kita ini gitu ya,
bisa tahu gitu ya. Kalau yang anomalinya tinggi gitu ya, oh mungkin di sekitar sini nih ada biji-bijinya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi kalau yang kriging itu nilai ekstrim tinggi dan rendah itu dipertimbangkan gitu ya. Gitu. Tapi di dalam petanya itu kadangkala bisa kita buat ya, kita interpolasikan supaya lebih smooth gitu ya. Nih, bisa lihat ya. Nilai yang tinggi tetap ada gitu ya, tapi ya dia agak lebih smooth ya, seperti itu. Nah, beda halnya dengan simulasi gitu ya. Kalau simulasi nih ya, Anda bisa lihat ya, kayak titik-titik gitu ya. Kayak burem, apa namanya ya, nih. Kayak masih ada kayak bercak-bercak gitu ya, dibandingkan dengan clicking yang lebih smooth gitu ya. Nah, jadi hasil simulasi ini gitu ya, karena di sini banyak realisasi ya, ya berarti hasilnya nanti banyak realisasi atau istilahnya di sini equiprobable gitu ya, yang mana di sini akan mewakili variabilitas dari hasil laporan gitu ya. Nah, tujuan dari simulasi itu apa? Jadi simulasi ini namanya simulasi ya. Jadi kita bisa digunakan untuk menginput ke simulator aliran fluida gitu ya. Ini P1, P50, P90 itu artinya probabilitas 10. P50 ya probabilitas 50, P90 probabilitas 50 ya. Jadi dalam simulasi nanti kita mempertimbangkan namanya probabilitas gitu ya. Nanti untuk simulasi kita akan pelajari lebih lanjut sebelum UAS ya materinya. Gitu. Lalu ini kurang lebih alur kerja dari geostatistik ya, geostatistik toolbox ya, dari pengumpulan data gitu ya. Nah, di dalam pengumpulan data atau data gathering ini ya, kita bisa meng-QC gitu ya, validasi dari data kita gitu ya. Kemudian dari situ kita lakukan univariate analisis ya. Univariate tadi saya sudah bilang ya, uni itu artinya satu, variate itu variabel ya, variabelnya satu. Contohnya itu apa? Contohnya itu data nilai gitu ya, nilai ujian Anda gitu ya. Itu namanya variabelnya satu. Tapi kalau yang bivariate artinya apa? Nah, berarti itu dua variabel. Jadi itu misalkan nilai UTS kelas Anda dibandingkan dengan kelas lain gitu ya. Nah, berarti itu namanya bivariate gitu ya, gitu. Nah, di univariate apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa membuat histogram gitu ya. Kita bisa menghitung mean, median, modus, dan kita juga bisa mendeteksi pencilan. Pencilan tadi sudah saya bilang ya, istilah lainnya adalah outlier gitu ya. Pencilan itu nilai yang beda sendiri gitu ya. Soalnya nanti ada lagi ya, ada ekstrim gitu ya, ada outlier. Kalau ekstrim itu nilainya itu pencilannya itu sangat tinggi gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa menghitung variogram gitu ya. Tadi juga saya sudah bilang ya, variogram itu ada yang namanya variogram eksperimental gitu ya. Tujuan dari variogram itu adalah kita bisa menghitung arah kontinuitas spasialnya gitu ya. Kemudian selain variogram eksperimental, kita juga bisa melakukan model fitting variogram gitu ya. Terus tadi juga saya bilang model variogram itu macam-macam, ada yang namanya spherical, ada yang namanya eksponensial, ada yang namanya Gaussian gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu kita memfitting antara dengan variogram eksperimental kita ya. Makanya tadi ada istilah interactive curve fitting gitu ya. Lalu setelah itu baru kita bisa membuat kriging atau simulasi gitu ya. Kemudian dari simulasi tersebut kita bisa mengeksekusi algoritma pada grid komputer gitu ya. Terus setelah itu dapatlah data kita gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan validasi juga ya. Cara validasinya apa? Kita bisa melakukan cross validasi di sini ya, atau kita bisa juga menghitung errornya gitu ya, seperti itu. Tapi kebanyakan sih kalau yang geostatistik kita pakainya cross validasi gitu ya, atau MVUE gitu ya, minimum variance unbiased estimator ya. Nah, nanti kita pelajari setelah UTS ya, MVUE ini. Kemudian ini terakhir ya, sebelum saya tutup ya, ada limitasi ya, dan kesimpulan ya dari materi ini gitu ya.
Bukan black box ya, black box ya, sama ibaratnya kayak pesawat gitu ya, itu akan ada black box ya. Nah, kalau geostatistik itu kita tidak bisa menyamakan dengan kotak hitam tersebut ya. Di geostatistik itu kita tidak bisa memperbaiki data buruk ya. Data yang baik akan sama data yang masuk akan sama dengan data yang keluar. Sampah yang masuk akan sama dengan sampah yang keluar gitu ya. Artinya di sini apa? Artinya kalau data kita baik, hasil peta kita nanti juga akan baik gitu ya. Kemudian untuk geostatistik itu ada juga lebih bersifat subjektif. Artinya apa? Subjektif itu bisa dilihat dalam memodelkan variogram ya. Jadi di dalam model variogram itu antar satu orang dengan orang lain itu mungkin akan beda gitu ya. Mungkin yang satu orang ini dia pakai spherical itu udah cocok nih gitu ya. Tapi kalau orang lain gitu ya dia pakai eksponensial itu lebih bagus nanti hasilnya gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya peta antar orang dengan orang lain itu akan beda gitu ya, seperti itu ya. Makanya di sini disebut keputusannya lebih subjektif ya di tahap pemodelan variogram gitu ya. Sehingga ya hasil akhir kita akan berbeda gitu ya, seperti itu. Jadi itu limitasi ya atau batasan dari geostatistik. Kemudian ini kesimpulan kita ya. Jadi geostatistik ini akan memberikan dasar kuantitatif untuk pengambilan keputusan berisiko gitu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya di awal tadi. Ini contohnya nih ya, kita ingin melakukan pengeboran, tapi hanya ada data informasi well hanya di sini ya. Kita ingin mendapatkan informasi di sini gitu ya. Namanya data bor gitu ya. Itu kan mahal ya gitu ya, miliaran sampai triliunan gitu ya. Nah, kita bisa mendekatinya gitu ya, atau kita bisa menghitung volume gitu ya dari keberadaan migas yang sumber sedimentasi yang ada di sini gitu ya, pasir yang ada di sini gitu ya, dengan menggunakan metode kriging ya. Kita hitung volumenya, terus habis itu kita hitung estimasi cadangannya, resource yang ada di sini gitu ya, dengan menggunakan estimasi kriging gitu ya. Nah, harapannya dengan menggunakan kriging ini gitu ya, itu bisa meminimalisir harga gitu ya, dan bisa meminimalisir ketidakpastian juga gitu ya. Jadi ini manfaat dari geostatistik gitu ya. Kita bisa meminimumkan resiko gitu ya. Terus kita juga di dalam pengeboran itu juga kita bisa menghemat gitu ya biaya pengeboran gitu ya. Dengan adanya metode geostatistik ini kita bisa menghitung volume cadangan ya tanpa mengetahui semua data gitu ya. Jadi bisa dibilang geostatistik ini merupakan alat terbaik untuk memetakan fenomena alam yang memiliki korelasi spasial ya, seperti itu. Baik, materi kita sampai di sini. Ada pertanyaan dulu? Jadi materi yang saya sampaikan, bentar ya. Jadi materi yang saya sampaikan di sini itu akan kita pelajari selama 1 semester ini gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang univariate statistik ya. Contohnya tadi kayak ada histogram. Lalu kita belajar tentang variogram juga gitu ya. Itu tadi udah saya kasih contoh ya, gambar kurva semi variogram. Lalu nanti kita akan belajar estimasi lokal. Contohnya tadi kayak ada inverse distance gitu ya. Kita belajar kriging dan kita akan belajar juga simulasi ya. Itu kurang lebih seperti itu ya pelajaran kita selama 1 semester. Baik, ada pertanyaan? Tadi kayaknya ada yang itu berbicara. Saya panggil ya, Gary. Tuh kan, Ruth.
Unique. Amati. Amati. Aduh, banyak yang nggak nyimak saya nih ya. Ari. Muhammad Nabil. Indriani. Adit. Indriani hadir, Bu. Adit hadir, Bu. Aida. Ahmad Rifat. Hadir, Bu. Aldo. Alia. Brian. Alia hadir, Bu. Christopher. Brian hadir, Bu. Christopher. Christopher hadir, Bu. Cici. Dai. Dai hadir, Bu. Dava. Dava hadir, Bu. Faruk. Faruk hadir, Bu. Ferdi. Ferdi hadir, Bu. Haura. Haura hadir, Bu. Isma. Johannes. Johannes hadir, Bu. Syahid. Zahra. Syahid hadir, Bu. Mareka. Pareca hadir, Bu. Melin. Melin hadir, Bu. Adil. Hadir, Bu. Raihan. Raihan ya, Bu? Ya, Mama Raihan. Iya hadir, Bu. Nanda. Nanda hadir, Bu. Rahmat. Hadir, Bu. Sarah. Titi. Hadir, Bu. Sultan Hawari. Sultan hadir, Bu. Bibi Nandia. Zia. Ya ulah kamu. Zia hadir, Bu. Oke, ini mungkin Anda masih sibuk ya, mungkin Anda masih ada proja atau mungkin perjalanan gitu ya. Nah, minggu depan kita luring ya. Jam 7.40. Jadi kalau misalkan kalau saya udah mulai kuliah ya, udah saya buka ya. Nah, nggak boleh itu ya, masuk ya. Terus kalau misalkan, oh iya, lupa ya saya, ketua kelas ya. Siapa yang bersedia menjadi ketua kelas? Siapa yang bersedia menjadi ketua kelas? Christopher, Ari. Christopher kayaknya udah pernah ya sama saya. Ini Iya, Ari, Bu. Ari bersedia atau tadi ini nggak hadir, absen? Izin, Bu. Bersedia, Bu. Ya udah, Ari ya. Nanti Ari itu ya, apa namanya, isi berita acara perkuliahan gitu ya. Terus sama ini buat grup WA ya. Baik, Untuk Bu. memudahkan komunikasi gitu. Nah, kemudian apa namanya untuk ini e-learning silakan di itu ya dibuka e-learningnya nanti sebelum kuliah kalau bisa ya Anda udah itu udah ngecek apa namanya kalau nggak ya mendengarkan podcast, kalau nggak nonton video ya, nah, atau ya baca slide gitu ya sebelum kuliah dimulai gitu. Jadi nanti di kuliah kita lebih banyak diskusi seperti itu. Nah, saya tutup kuliah pagi ini.